Selamat Pagi. pagi, Bu. Shalom, selamat pagi Bu Erna. Pagi, Bapak Gembala, Shalom. Oh, selamat pagi, Pendeta Salviana. Selamat pagi, Mr. Ronald. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Ibu Selviana. Selamat pagi, Bang Ferry. Selamat pagi, Erna. Iya, selamat pagi, Gembala. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan siapa-siapa yang akan bertugas dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Nanti host saya sendiri, Kesia Samangun. Worship leader kita akan dilayani oleh Pendeta Tina De Freitas. Nanti yang akan membawakan Mazmur 91, Ibu Erna Luturmas, yang akan membawakan firman Evangelis Ferry Sapulete, yang akan doa pembukaan Mr. Ronald, dan yang akan membacakan deklarasi Pendeta Yohanes Samangun, yang akan membawakan doa syafaat Pendeta Muda Selviana Warela, dan yang akan menutup kita dalam doa berkat juga nanti hambanya Evangelis Ferry Sapulete. Baca. Okay. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mr. Ronald. Please, Mr. Ronald. Okay. Thank you, Kezia. Okay. On this beautiful morning, we thank you, Father, Son, and Holy Spirit, God, for your love and grace in our lives, private individuals, family, and household. We can enjoy a good night's rest, waking up healthy and refreshed. Thank you for a new day, a new week, and a new new month. Thank you for the breath of our life, Father, the breath that comes from you. Father, we will enter into this morning prayer service, but first, forgive all our sins and weaknesses that we commit intensely or unintentionally, and sanctify us with your blood, Father, so that we are worthy and pleasing before you. We leave all the tools used, cell phones, gadgets, Wi-Fi, laptops, data, even weather signals. Let the Lord Jesus control everything, and the spirits that are not of God, we destroy, we cast out in the name of the Lord Jesus Christ. And let the Holy Spirit of God do its work in our worship. And the servants of God who serve God, protect and bless, and also including bless Evangelist Fairley as he preaches the sermon in Indonesian, Firman. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed and we open our worship this morning. Hallelujah. Amen. 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 Amin. Thank you, Mr. Ronald. You're welcome. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan deklarasi Mazmur 91 yang akan dibacakan oleh Ibu Erna Luturmas. Dipersilakan Ibu Erna. Terima kasih ya, Kesia. Mazmur 91, yang judul perikopnya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi adalah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentangi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umurnya akan kukenyangkan dia. Akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bu Erna. Selanjutnya kita akan baca deklarasi untuk Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku yang akan dibacakan oleh Pendeta Yohanes Samangun. Iya, baik, terima kasih Nona Desia. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama deklarasi mendominasi Pulau Ambon dan Provinsi Maluku. Di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, kami deklarasikan atas Pulau Ambon dan Provinsi Maluku. Yahweh sudah membinasakan semua dewa dan berhala di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku dan menginjak-injak mereka di atas gunungnya. Semua tentara langit, malaikat-malaikat jatuh dan raja-raja bumi di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku sudah dihukum Yahweh menahan mereka dengan belenggu abadi di Black Hole. Semua ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi sudah dilenyapkan mereka, tidak bisa melepaskan pengaruhnya, tidak bisa menyerang balik, tidak bisa menuntut, dan semua terikat sampai kami diangkat di awan-awan. Yahweh sudah melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas naga merah di Pulau Ambon dan Kepulauan Maluku. Dan Yahweh sudah membunuhnya. Malaikat Yahweh menangkap naga merah, si ular tua itu, dengan rantai besar di tangannya dan mengikatnya sesuai dengan waktu yang Yahweh tetapkan, lalu melemparkannya ke jurang maut, menutup dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan Provinsi Maluku dan Pulau Ambon. Yahweh telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa spiritual di Kepulauan Maluku dan Pulau Ambon, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam perarakan kemenangannya atas mereka. Menyembah dan tarian kami di jalan-jalan telah menggoyahkan tudung kegelapan di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku.
Semua patok kegelapan sudah dicabut, dan semua pilar yang lama sudah dirobohkan. Semua perbuatan-perbuatan iblis sudah dibinasakan, dan semua mesbah-mesbah penyembahan berhala di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku sudah dihancurkan kerajaannya, dan kerajaan Allah sudah ditegakkan, dan sudah meremukan semua kerajaan-kerajaan, patok dan pijakan kegelapan di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku. Telah ditanam kebenaran, patok dan dasar yang baru dari Yesua HaMasyiah atas Pulau Ambon dan Provinsi Maluku. Maka perjanjian Pulau Ambon dan Provinsi Maluku dengan maut itu sudah ditiadakan, dan bersetujuan Pulau Ambon dan Provinsi Maluku dengan dunia orang mati itu sudah tidak berlaku dan sudah ditiadakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian deklarasi mengenai Pulau Ambon dan Provinsi Maluku. Amin. Terima kasih Pendeta Yan Samangun. Selanjutnya kita akan masuk dalam worship yang akan dipimpin oleh Pendeta Tina De Vretes. Dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian buat Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Rendahkan, memuji Tuhan dan rendahkan diri. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam Tuhan. Pujian ini saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur hari yang memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha
ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang untuk kami sembah, Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Kau Allah, Kau besar, Kami muliakan nama-Mu, agung dan mulia karya-Mu, haleluya. yang Kau Telah Bapa dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Bapa diagungkan, Kasih dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya-Mu yang
Kudus itu sedang hadir di tengah-tengah kami, melawat kami saat kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya saat ini lawatan-Mu sedang terjadi buat kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku bersamamu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu, dalam naungan-Ku buka hati, ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami pagi ini. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari kita angkat pujian ini, ku buka hati. Amin. Untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hidup penuhiku, sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku,
yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan buat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi ini. Silakan buat Pak Ferry Sapulete yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Ya, terima kasih lagi Ibu. Pengabdian Advent dunia saat ini. Banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi menyalahkan Dia atas segala sesuatu yang terjadi di dunia kita hingga saat ini. Namun Anda dan saudara-saudara yang berada di pagi ini untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kamu dipanggil untuk melanjutkan pekerjaannya dan membawanya ke dunia luas. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara penghadiri ibadah pagi melalui media Zoom Skina Gloria Ambon, Jemaat Batu Gantong Ambon. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Semangun yang telah mengundang saya untuk memberitakan firman di sini. Tetapi sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hamba-Mu peserta jam ibadah doa pagi Skina Glory Ambon, yang mana kami boleh berhimpun untuk beribadah untuk kemuliaan nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami mengundang Tuhan datang sama-sama dengan kami di pagi hari ini, supaya kami boleh dengar akan firman-Mu. Kami boleh baca daripada kitab suci yang mana Tuhan bersuara kepada kami semua. Dan kami minta Tuhan, roh hikmat, pengetahuan, pimpinlah kami, supaya kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu. Bicara kepada kami ya Tuhan, kami minta ini semua, dan kami alaskan semua dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dan bacaan Alkitab saya untuk ibadah ini melalui media Zoom terambil dari 2 Timotius pasal pertama ayat 7 hingga ayat ke-10 yang berbunyi begini. Ucapan syukur dan anjuran.
Saya mengucap syukur kepada Allah yang saya layani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyang saya dahulu. Saya selalu mengucap terima kasih kepada Allah setiap kali saya ingat kepadamu dalam doa, baik siang maupun malam. Saya ingat akan kesedihan hatimu. Itulah sebabnya saya ingin sekali berjumpa dengan engkau supaya saya bisa benar-benar menjadi gembira. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eneke. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Sebab itu saya mengingatkan engkau untuk memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu. Pada waktu saya meletakkan tangan saya ke atasmu, sebab roh ya Allah berikan kepada kita, bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Sebab itu janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita dan janganlah juga malu mengenai saya yang dipenjarakan karena dia. Sebaliknya, hendaklah engkau dengan kekuatan dari Allah turut menderita untuk kabar baik itu. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatnya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmatnya. Ia memberikan kita rahmatnya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Dan sekarang Allah menunjukkan rahmatnya itu kepada kita dengan kedatangan Raja Penyelamat kita, Kristus Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang abadi melalui kabar baik itu. Sampai di sini ada pembacaan kami untuk pagi hari ini. Bacaan tema 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7, bukan roh ketakutan saudara-saudara yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, melainkan roh yang penuh kuasa, yang sayang dan pikiran yang sehat. Dan tema khotbahnya adalah kami lahir untuk menang dan memerintah dalam hidup ini. Dan inilah pesan saya kepada Anda dan saudara-saudara semua pada masa Advent ini. Apa yang dimaksudkan dengan Advent, saudara-saudara? Advent artinya masa penantian, penantian datangnya seorang. Artinya akan bangkit seorang raja, agar rakyatnya bisa terbebas dan bisa hidup sebagai rakyat yang sudah merdeka. Mereka tidak lagi harus hidup dalam perbudakan dan bisa hidup aman di negaranya sendiri. Secara rohani, Raja kita Yesus Kristus menaklukkan kuasa-kuasa dan iblis di kayu salib di Golgota. Kita tidak harus hidup dalam perbudakan lagi. Seseorang dapat terjerat dalam segala macam praktek yang salah. Firman Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa permasalahan manusia adalah sulitnya mengucapkan selamat tinggal pada dosa. Seseorang terlalu mencintai hal-hal yang salah. Tuhan dapat membebaskan kita dari hal itu melalui rohnya, saudara-saudara. Kita lahir untuk menang dan memerintah dalam hidup ini. Tuhan tidak memberi kita semangat mengejut, tapi semangat kekuatan kasih sayang dan pikiran yang sehat. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Maka janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Lahir untuk menang, saudara-saudara. Tuhan sudah punya rencana untuk kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, saudara-saudara. Rencanaku untukmu adalah pasti. Demikianlah firman Tuhan. Aku menghendaki kebahagiaanmu, bukan ketidakbahagiaanmu. Aku akan memberimu masa depan yang penuh harapan.
yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Kita dilahirkan untuk menang, saudara-saudara. Dan rencana Tuhan adalah menjadi kita pemenang. Iblis mencoba menggagalkan rencana ini. Namun, kita harus menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan bagi kita dan tidak mendengarkan iblis. Inilah perjuangan kita di dunia ini sekarang. Namun mereka yang dilahirkan kembali memiliki roh Yesus di dalam diri mereka untuk menjadi pemenang seumur hidup kita di dunia ini. Lalu, mengapa begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan? Sebab iblis telah mampu mengecilkan hati mereka untuk menjadi korbannya. Kita harus bangkit dan memberikan perlawan kepada iblis. Dan kemudian kita harus berhenti mendengarkan kebohongannya. Kita harus melawannya dan membiarkan dia melarikan diri, saudara-saudara. Allah menentang orang yang sombong, namun dia memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Dia dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 tertulis, sebab itu serahkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hei hati-hati bimbang, itu kata yang Tuhan. Kita harus mengutip firman Tuhan dan tidak berdebat dengannya. Saudara-saudara, karena iblis akan meninggalkan kita dan mencari orang lain untuk mematahkan semangat kita. Kontaminasi iblis telah terjadi, penularan iblis itu nyata. Begitu kita menyerah pada musuh, dia akan datang dan meyakinkan kita bahwa kita lemah. Kita melihat